Judul firman Tuhan pagi ini, hasilkanlah buah pertobatan. Kalau saya tanya, saudara sudah berbuah atau belum? Hasilkanlah buah pertobatan. Alasan yang pertama, karena kalau tidak berbuah kita dipotong, dibuang ke neraka. Hasilkanlah buah pertobatan. Kenapa? Karena dari buah pertobatan orang melihat bahwa benar kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaan, siapa yang harus bertobat? Siapa yang harus bertobat menurut saudara? Saya. Kamu atau saya? Saya dan kamu. Saya mau ambil 4 contoh dari Alkitab, dari ayat-ayat firman Tuhan. Kita akan melihat 4 level pertobatan. Karena ada banyak orang Kristen itu tidak menghasilkan buah pertobatan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa aku sudah baik. Aku sudah lahir Kristen, nenek moyangku Kristen. Kalau dipotong darahku ini Kristen loh saudara, warna darahnya itu. Enggak perlu bertobat toh, aku enggak mencuri, aku enggak berzina, aku enggak membunuh, apa yang aku harus bertobat? Makanya tidak menghasilkan buah pertobatan karena enggak pernah merasa aku harus bertobat. Nah pagi ini kita akan belajar ternyata ada 4 level orang bertobat itu. Saudara masuk level yang mana? Semuanya juga boleh. Yang pertama yang saya ambil Yohanes 8 ayat 2 sampai yang ke-11. Itu judul perikopnya tentang perempuan yang bersinar. Saudara tahu cerita ini? Satu waktu Yesus ada di bait Allah. Bahasa sekarang ada di gereja. Datanglah orang-orang Farisi menemui Yesus. Dan mereka membawa seorang perempuan. Dan mereka berkata, Rabi, ini kita dapat loh seorang wanita sedang bersinah. Makanya kita bawa di depanmu. Karena menurut ajaran kita, ajaran Yudaisme, kalau seorang wanita Yahudi ditangkap sedang berbuat zina, cuma 1 hukumannya. Dilempari dengan batu. Saudara yang kekasih, di dalam Yohanes 8 ayat 11, lalu kata Yesus kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, bukan tahun depan, mulai dari sekarang. Jadi bertobat itu sekarang. Ketika ibu-ibu mendengar firman Tuhan, tunduklah kepada suami. Selama ini suka melawan, pulang dari gereja, siap gerak. Wah, iya Pak. Suami-suami juga begitu. Selama ini mungkin lupa atas firman Tuhan. Begitu dengar pagi ini langsung bertobat. Jadi wanita ini ketika kedapatan bersinah dan menurut hukum dia harus dirajam. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang ngomong itu, yang bawa perempuan. Oke, silakan. Lakukan hukum kalian. Tetapi siapa yang tidak berdosa, ambil batu duluan, lempar perempuan ini duluan. Mendengar jawaban Yesus itu mulai dari yang paling tua meninggalkan perkumpulan itu. Satu ikut. Yesus angkat kepala, kok tinggal kita berdua ya? Yesus sama perempuan itu. Dan Yesus berkata, kemana mereka? Apakah mereka tidak menghukum kamu? Perempuan itu berkata, tidak. Dan Yesus menjawab, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah. Tapi ingat, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Amin. Level yang pertama, siapa yang harus bertobat? Semua orang yang sedang hidup di dalam dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum, dosa adalah pelanggaran moral. Dan pagi ini kalau saudara masih ada di dalam dosa, cuma 1 firman Tuhan. Bertobatlah.
Amin. Karena kalau tidak, kamu akan dipotong, dibuang ke neraka. Mungkin saudara nggak dosa perzinahan, dosa yang lain. Suka bohong. Bohong itu kan jadi kebiasaan karena dilatih. Sehingga pada waktu nggak bohong ada yang kurang dari hidup ini. Untuk berubah seperti melepaskan nyawa nggak mudah. Sudah niat, sudah doa puasa pun belum tentu berubah. Karena sudah jadi karakter. Makanya yang muda-muda, kita semua yang masih dengar firman masih bisa berubah, ayo berubah. Kalau sudah tahu itu melanggar hukum, melanggar moral, jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau sudah jadi karakter sangat sulit. Yesus katakan mustahil untuk berubah. Tetapi bagi Allah, bagi yang mau berubah, selalu ada harapan. Amin. Yang kedua saya ambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu untuk dapat gelar sebagai orang Farisi itu ada ujiannya. Mereka harus memahami hukum Taurat. Kitab Musa tuh harus di luar kepala. Cabut satu rambutnya tuh harus keluar satu ayat. Semua kitab nabi, nubuatan-nubuatan mereka harus menguasai. Kalau lolos dalam ujian, mereka baru dapat gelar ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Hebat luar biasa. Nah, pemungut cukai itu siapa? Pemungut cukai itu orang yang bekerja kepada Romawi waktu itu. Jadi bangsa Israel waktu zamannya Yesus, itu Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, Romawi itu angkat gubernur bikin kedudukan di Yerusalem. Dan dia mengangkat orang-orang Yahudi yang mau bekerja. Jadi pemungut cukai, jadi penagih pajak. Jadi pemungut cukai orang yang bekerja kepada penjajah. Dan yang kedua pemungut cukai itu dosanya dia menarik pajak dari sesamanya orang Yahudi. Masalahnya bukan tarik pajaknya yang dosa. Masalahnya narik pajak 10% mereka tarik, kasih 20%. Kalau enggak aku ambil ladangmu. Sambil mengintimidasi. Makanya pemungut cukai yang terkenal yang badannya kecil di Alkitab yang naik ke pohon ara, saudara tahu namanya siapa? Sakeus ketika dia ketemu Yesus kan dia bilang apa? Guru, aku mau membagi separuh hartaku kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah aku peras, aku ganti berapa kali lipat? 4 kali lipat. Jadi pemungut cukai itu dosanya bukan dosa banget. Sudah kerja untuk penjajah, untuk musuh, menekan saudara-saudaranya sesama orang Israel. Nah, satu waktu dalam ayat-ayat ini ada orang Farisi datang ke gereja. Ada pemungut cukai juga datang ke gereja dan sama-sama berdoa. Orang Farisi dengan bangganya, Tuhan, aku sudah ke gereja setiap hari Minggu. Aku sudah mengembalikan persepuluhan. Aku sudah pelayanan keliling-keliling. Aku sudah melakukan semua hukum dengan baik. Aku enggak seperti orang di sampingku ini Tuhan. Yang berdosa. Itu doa orang Farisi. Kalau saudara jadi Tuhan dengar orang ngomong begitu dalam doanya, apa yang saudara lakukan? Tetapi pemungut cukai dia tundukkan kepala dan dia berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa. Dia sadar siapa dirinya. Dia kenal dirinya. Dia tahu dia orang berdosa. Hanya orang yang menyadari dirinya berdosa yang mau bertobat. Kenapa saudara gak pernah menghasilkan buah pertobatan? Karena tidak pernah menyadari aku ada dosa yang harus diselesaikan. Benar apa betul? Yang kedua pertanyaan yang sama, siapa yang harus bertobat dalam kisah ini? Orang yang sombong, orang beragama yang merasa diri lebih baik dari orang lain dalam standar melakukan
hukum. Biar saudara datang ke gereja, puasa Senin Kemis, biar saudara melakukan semua pelayanan. Tapi kalau kamu tidak punya hati yang mengasihi sesama, semua perbuatan baikmu tidak ada arti di hadapan Allah. Ambiar katanya. Amin. Orang seharusnya semakin mengerti kebenaran, cirinya satu. Dia semakin punya hati seperti hatinya Tuhan, mengasihi sesama. Justru orang yang jadi biang kerok, justru orang yang kata dunia berdosa, kalau kita punya hatinya Tuhan, kita ngerti kebenaran, kita akan semakin mengasihi orang itu, mendoakan orang itu. Makanya kan Alkitab mengajarkan kalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, ampuni dia. Bukan hanya ampuni, doakan dia, berkati dia. Justru orang-orang yang dalam dosa yang merugikan kita, yang hidupnya di sana gak karu-karuan, kasih kita semakin besar. Tuhan suruh kita nyatakan untuk dia. Tapi kan manusia sebaliknya. Kalau orang baik ya aku baik sama kamu, lu benar aku benar. Tapi kalau kamu gak benar, kamu merugikan, apalagi dunia sudah bilang kamu orang yang jahat, ya sudah kita jaga jarak juga, gak mau ambil resiko. Makanya ada banyak orang sudah beragama, sudah bergereja, sudah rajin ke gereja, melakukan hukum, gak mencuri, gak membunuh, gak begini. Tetapi pemahaman firman cuma sampai di kepala, gak sampai di dalam tindakan. Kalau saudara mengerti firman hanya untuk argumentasi, itu gak berarti di hadapan Tuhan. Kalau saudara ngerti kebenaran, semakin banyak memahami kebenaran, hatimu akan semakin penuh belas kasihan. Melihat sesamamu, apalagi mereka yang sedang antri menuju kebinasaan. Amin. Amin saudara. Oke, saudara pernah gak merasa aku lebih baik loh dari dia? Pernah gak? Merasa lebih baik dari saudara seiman yang lain. Merasa rohaniku lebih baik dari suamiku. Merasa rohaniku lebih baik dari istriku. Ada yang begitu? Pernah? Malu mau ngomong iya ya. Yang ketiga, level yang ketiga, kelompok yang ketiga, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kisah ini ketika Yesus sadar, tahu waktunya sudah dekat, dia akan disalib, dia ngomong, ingatkan kembali kepada murid-muridnya. Kalau pakai bahasa bebas, murid-muridku, kalian tuh sudah ikut aku 3,5 tahun. Terima kasih untuk kesetiaan kalian. Tetapi aku mau ingatkan lagi, sudah tiba waktunya. Sebentar lagi kita akan ke Yerusalem. Dan di sana aku akan ditangkap. Aku akan disalibkan dan aku akan mati. Mendengar perkataan Yesus, seorang dari muridnya yang bernama Petrus langsung menarik tangan Yesus dan berkata, "Guru, aku berdoa kepada Allah supaya hal itu dijauhkan dari dirimu." Bagus gak perkataan Petrus? Supaya Yesus gak disalib, gak ditangkap, gak disiksa, bagus gak? Dalam pikiran manusia bagus. Karena Petrus punya pemikiran apa? Dia bilang, "Guru, kamu selama ini sudah spektakuler. Sudah melakukan mujizat-mujizat. Yang lumpuh dari lahir bisa berjalan. Yang buta dari lahir bisa melihat. Bahkan orang yang mati bisa bangkit hidup kembali. Kita kan sekarang lagi dijajah oleh bangsa Roma. Engkau satu-satunya harapan kami untuk membebaskan kami dan membawa kami kepada kejayaan bangsa Israel. Seperti zamannya Raja Daud dulu. Jadi aku berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan itu darimu Yesus." Itu kata Petrus. Begitu mendengar perkataan Petrus, Alkitab menulis, Yesus langsung menatap Petrus dan berkata apa?
enyahlah iblis dari hadapanku. Petrus tuh loh murid Yesus yang melihat Yesus naik di atas gunung ketemu Elia dan Musa. Petrus tuh bukan murid biasa-biasa. Di antara 12 dia satu-satunya yang berjalan di atas air. Walaupun kelelep juga. Tetapi Yesus berkata apa? Enyah iblis dari hadapanku. Kenapa dia disebut iblis? Karena ketika isi pikiran seseorang tidak sama dengan isi pikiran Allah, berarti pikiranmu diisi oleh pikiran iblis. Kalau kamu tidak mengisi pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran, otomatis tiap hari matamu melek, telingamu mendengar, pasti diisi oleh sesuatu yang berasal dari setan. Amin. Amin, saudara. Contoh pikiran-pikiran iblis itu seperti apa sih, Bu Pendeta? Kalau ada dendam, benci seseorang, itu pikiran Tuhan atau bukan? Itu pikiran siapa? Ada nggak pikiran seperti itu, benci, dendam, iri di kepala saudara? Nah, saya mau katakan enyah iblis. Amin, saudara. Tetapi bukan hanya hal-hal itu. Kita punya cita-cita yang baik. Kita punya rancangan-rancangan ke depan yang baik menurut manusia. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan pikiran Allah, itu pikiran iblis. Makanya ketika seorang meraih semua cita-citanya dapatkannya, dia nggak bahagia. Kenapa? Karena itu bukan pikiran Allah yang ditaruh. Itu pikiran iblis yang membuat dia punya ambisi-ambisi. Dan dia bisa meraih semua itu dengan kerja keras. Tapi itu tidak akan membawa kelegaan, kebahagiaan dalam dirinya. Jadi jangan merasa aku nggak perlu pertobatan karena nggak melanggar hukum. Aku lampu merah berhenti, hijau pun aku belum jalan, di titik baru jalan. Jangan bilang aku gak perlu pertobatan, aku gak sombong, gak pernah membanggakan, aku gak merasa diri lebih baik dari yang lain. Aku gak pernah merugikan orang, aku gak perlu bertobat. Saya katakan nih poin yang ketiga, level yang ketiga, kalau isi pikiranmu walaupun itu baik menurut dunia, tetapi kalau itu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan pikiran Allah, kamu pun perlu pertobatan. Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa. Tujuannya apa? Tujuannya Filipi 2 ayat 5, supaya orang yang ditebus dosanya, diampuni dosanya, tujuannya dia memiliki pikiran perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Jadi saudara jangan hanya bersyukur, aduh terima kasih Tuhan mengampuni dosa. Setiap ikut perjamuan nangis termehek-mehek, terima kasih dosaku diampuni. Itu gak selesai sampai di pengampunan. Keselamatan itu benar-benar milik kita ketika kita sampai kepada pikiran yang memahami pikiran Allah. Itu goal kita diselamatkan. Bukan hanya diampuni dosa, tetapi supaya kita dikembalikan ke rancangan awal. Memiliki pikiran Kristus. Sehingga kita paham apa maunya Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Amin. Pertanyaan yang sama di poin yang ketiga, siapa yang harus bertobat dari kisah Petrus adalah orang yang mengikuti Yesus tetapi pikirannya tidak sesuai dengan pikiran Allah. Saudara jadi orang Kristen, proklamirkan diri, aku pengikut Yesus. Dibaptis tiap minggu ke gereja, rajin baca Alkitab, pengikut Kristus. Tetapi kalau pikiranmu tidak sesuai dengan pikiran Kristus, kamu akan menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Amin. Amin, saudara. Pikiran Kristus itu apa? Ya rajin baca Alkitab supaya tahu. Kalau di dalam konsep perjanjian lama, kalau orang dalam kesusahan gak punya anak mandul, wah dikutuk Tuhan. Kalau orang panennya gagal, wow ada dosa. Kalau segala sesuatu gak berjalan sesuai harapan, persoalan-persoalan, wah kamu harus berberes dengan Tuhan, mengaku minta ampun dosa. Tapi konsep perjanjian baru di mana saya dan saudara hidup sebagai pengikut Tuhan, itu berbeda. Justru tantangan persoalan datang,
itu enggak masalah, itu membuat kita naik level. Karena Roma 8 ayat 28 memberikan janji. Allah bekerja dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Mau baik, mau tidak baik, mau diberkati, mau kagak diberkati, mau sehat, mau sakit. Tuhan bekerja di semua kejadian, peristiwa hidup yang kita alami. Tujuannya satu, mendatangkan kebaikan. Supaya kita naik level, menghasilkan buah pertobatan di hadapan Allah. Amin. Nah jadi cara berpikir nih harus diubah. Ketika kita bilang ada masalah, waduh Tuhan kenapa aku dalam kutuk, aduh Tuhan kenapa begini, aduh kenapa begini. Pikiranmu gak sesuai dengan pikiran Allah. Pikiran Allah, kamu diberkati bilang puji Tuhan, doamu gak dijawab tetap harus berkata puji Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala hal. Itu yang namanya memiliki pikiran Allah. Orang baik sama kita, kita baik. Orang tidak baik, kita baik juga. Itu pikiran Allah. Amin. Amin. Kalau pikiranmu belum sesuai dengan pikiran Kristus, engkau adalah orang yang harus bertobat. Amin. Yang terakhir, yang keempat, kelompok yang keempat, level yang keempat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ini bicara tentang orang-orang yang pelayanannya dilihat banyak orang dan luar biasa. Bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan. Orang terkagum-kagum, terpesona. Pelayanannya kalau WL, wah luar biasa. Orang yang datang gak semangat bisa lompat-lompat. Kalau dibawa ke penyembahan bisa nangis sampai ingus-ingus keluar. Kalau main musik, wow enaknya luar biasa. Orang bukan hanya nyanyi sampai bisa tidur saking enaknya. Amin saudara. Tetapi itu belum finalnya. Di akhir zaman ketemu Tuhan. Pintu tertutup, Tuhan buka pintu. Aku ini loh yang mimpin WL paling bagus di Karmel. Tuhan buka pintu. Aku ini loh yang paling ke gereja hari Minggu gak pernah absen, gak pernah terlambat. Tuhan, semua aku sudah kasih. Tuh gereja Karmel bisa selesai gara-gara aku loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Enyah dari hadapanku. Kenapa enyah? Aku tidak mengenal kamu. Tuhan kenal nggak kita? Orang hati manusia aja, lu aja kagak bisa lihat, kita nggak bisa lihat, Tuhan bisa tahu. Kok Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu? Itu dalam bahasa asli kata mengenal itu, aku tidak menikmati hidupmu. Kok bisa hidup kita nggak dinikmati? Iya, kalau di mimbar luar biasa. Kalau di gereja tuh kayak malaikat-malaikat senyum. Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Kalau ada orang kesenggol dikit, maaf, oh nggak apa-apa. Giliran di rumah ketemu istri. Kenapa jam segini belum ada makan? Kamu ngapain aja dari tadi? Wah, piring terbang, kebun binatang keluar. Itu hidupmu nggak dinikmati Tuhan. Amin. Di gereja wah luar biasa kayak malaikat-malaikat. Di kerjaan nipu. Gak mikir teman atau lawan, yang penting aku untung, lu buntung bukan masalahku. Tapi di gereja haleluya puji Tuhan. Itu hidupmu gak dinikmati Tuhan. Pelayananmu yang luar biasa bikin orang kagum. Di hadapan Tuhan gak ada nilai semuanya. Karena Tuhan mau kita jadi apa adanya diri kita. Orang pakai topping tuh capek saudara. Lelah. Di gereja dengan segala kemunafikan. Di rumah tangga apa adanya. Pak kamu kok gak berubah? Ya dari dulu juga aku masih pacaran sama kamu udah begini kok. Kamu lupa ya waktu Bu Pendeta suruh tulis semua kekuranganku kamu tulis. Tapi kan kamu bilang aku bisa menerima dia apa adanya. Lah sekarang kamu protes. Ya udah terima apa adanya.
Saya paling gemes di sesi itu loh saudara. Ini loh kamu tahu nih kekurangan. Yang ini nggak bisa berubah atau berubah butuh waktu lama. Kamu tahu, nggak apa-apa tante, aku sudah menerima dia apa adanya. Hari ini lu belum nikah, lu bilang menerima. Jangan tunggu 3 anak baru 1 anak. Hal itu bisa membuat kamu cerai loh. Kenapa? Waktu pacaran yang gak cocok dicocok-cocokin. Kalau udah nikah yang cocok sekalipun jadi cekcok. Betul enggak? Bosan. Kalau dulu kan kangen. Aduh kapan malam minggu ya. Kangen pengen ketemu. Lagi Rian nikah buka mata sudah dia. Sampai tutup mata dia lagi. Ya gimana gak bosan. Yang keempat, pertanyaan yang sama dalam poin ini, siapa yang harus bertobat? Pelayan Tuhan tapi hidupnya tidak melakukan kehendak Allah. Kita semua nih pelayan Tuhan, amin. Karena Tuhan itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Tapi iblis mau menyaingi jadi Tuhan. Dan manusia masuk perangkapnya. Jadi ketika kita lahir, kita punya 2 pilihan, mau mengabdi kepada Tuhan atau kepada iblis. Ketika saudara nggak mau menjadi pelayan Tuhan, saudara nggak usah milih, itu udah otomatis hidupmu pasti melayani setan. Amin. Ketika pikiranmu nggak diisi kebenaran-kebenaran, sementara matamu tiap hari melek, telingamu mendengar, itu pasti diisi oleh hal-hal yang dari dunia. Nah, jadi pertanyaan dari kisah 4 tadi yang saya sampaikan, siapa yang harus bertobat? Siapa yang harus bertobat? Saya. Manusia macam apa yang harus bertobat? Semua manusia, semua orang perlu bertobat. Amin. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kita nggak perlu pertobatan, Bu Pendeta. Saya sudah lama jadi orang Kristen. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya nggak merugikan orang lain. Bahkan saya sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Merasa nggak perlu bertobat. Makanya tidak pernah menghasilkan buah pertobatan. Sementara pelacur, orang sundal begitu buka YouTube, dia dengar khotbah Kristen. Wah, ternyata aku orang berdosa. Langsung dia sadar, Tuhan ampuni aku. Dia yang bernilai karena dia ada pertobatan. Kenapa bertobat? Karena dia sadar dia salah. Orang Kristen yang udah rajin ke gereja, itu kesalahan saya apa? Gak ada salah. Antara 2, merasa diri baik atau sudah nyaman dengan dosa. Sehingga dosa pun sudah gak anggap itu kesalahan. Karena sudah menyatu dengan dirinya. Paham maksudnya? Matius 3 ayat 8, baca 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau tidak berbuah, saudara dibuang ke api neraka. Saya simpulkan 4 poin tadi. Buah pertobatan yang pertama, kalau orang berdosa, mencuri, membunuh, berzina, buah pertobatannya berhenti berbuat dosa. Itu pelacur, dia nggak melacurkan diri lagi di hadapan Tuhan, itu buah pertobatannya. Pemungut cukai meninggalkan pekerjaannya, itu buah pertobatannya di hadapan Tuhan. Kalau saudara suka bohong, ngibuli orang lain, sekarang saudara berusaha dan tinggalkan dusta bohong. Bohong besar, bohong putih, bohong kecil, semua bohong aku tinggalkan dalam nama Yesus. Itu buah pertobatanmu di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, orang yang beragama, jangan sombong. Meskipun kita tidak ada cacat hukum di mata masyarakat, tetapi kalau hati kita merasa aku lebih baik,
hati kita tidak punya belas kasihan kepada orang berdosa, di hadapan Tuhan kita nggak punya buah pertobatan. Amin. Kita harus mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena manusia-manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kita bilang aku mengasihi Allah dengan melakukan hukum Allah, tidak melanggar perintah-perintahnya, kita juga harus mengasihi sesama. Wujud kasih kita kepada Allah itu dibuktikan kepada sesama. Karena Allah itu tidak kelihatan. Maka masalahnya mengasihi orang yang baik itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang jahat, orang yang keras kepala, orang yang bahasa Bali bilang apa tuh? Bengkung. Itu enggak mudah. Tetapi kita diperhadapkan dengan mereka justru untuk menunjukkan kasih Allah lewat hidup kita yang menerima mereka. Mengasihi tanpa batas apapun keadaan mereka. Karena Allah pun sudah menerima kita apa adanya. Amin. Yang ketiga, buah pertobatan bagi orang-orang yang menyebut diri pengikut Yesus. Saudara pengikut Yesus punya kitab suci Alkitab. Tiap hari Minggu bikin open house, terima tamu. Punya pohon Natal yang kedap-kedip. Tiap hari Minggu datang ke gereja, punya kalung salib. Punya stiker salib ditempel di belakang motor. Tapi kalau pikiranmu gak sesuai dengan pikiran Kristus, kamu belum menghasilkan buah pertobatan. Amin. Perlu bertobat. Kenapa? Kalau orang Kristen, beragama Kristen tidak punya pikiran Kristus, dia akan jadi batu sandungan. Dan yang terakhir bagi pelayan Tuhan, semua orang percaya itu pelayan Tuhan. Kita harus hidup melakukan kehendak Allah. Hidup yang melakukan kehendak Allah adalah hidup yang dinikmati oleh Allah. Macam apa Bu Pendeta hidup yang melakukan kehendak Allah? Cuman satu, kamu di gereja kayak malaikat, di rumah jadilah seperti malaikat tanpa sayap. Di tempat kerjaan jadilah malaikat tanpa sayap. Dengan tetangga jadilah malaikat tanpa sayap. Supaya apa? Supaya lewat hidupmu orang bisa melihat Allah yang kamu sembah. Kamu jadi garam, kamu jadi terang, kamu jadi kesaksian surat Kristus yang terbuka. Itu hidupmu yang dinikmati oleh Allah. Amin. Bukan kamu lompat-lompat di gereja. Bukan seberapa banyak uangmu kamu taburkan untuk pelayanan. Itu baik. Tetapi kalau hidupmu pakai topeng, di gereja lain, di rumah berbeda, hidupmu gak dinikmati Tuhan. Akhir zaman pintu ditutup, biar mau air mata darah. Tuhan bilang, enyah dari hadapanku, aku tidak mengenalkan. Makanya selama masih hidup, masih bisa mendengar kebenaran, masih bisa mikir otaknya, oh iya ada yang salah, ada yang harus berubah, aku belum beres, aku mau beberes, aku mau berbenah. Lakukan hari ini, jangan tunggu nanti. Karena 1 menit, 1 detik yang terjadi di depan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Amin. Oke saudara umur panjang, seperti yang saya katakan di awal. Justru orang semakin tua, semakin keras, semakin sulit untuk berubah. Karena karakter itu udah menjadi nyatu bagian hidupnya. Amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Buah pertobatan berawal dari kesadaran bahwa ada sesuatu dalam diri yang salah yang harus diubah. Jadi kalau ada orang yang menegur, kasih tahu kamu salah ini loh. Jangan musuhi dia. Langsung ayo kita makan babi guling, kamu mau berapa porsi? Kenapa? Karena kita kadang gak kenal diri kita loh. Sudah terlalu nyaman dengan karakter yang salah, bahkan dengan dosa, kita udah nggak anggap itu dosa lagi. Jadi kalau ada orang negur itu anggaplah suara Tuhan. Supaya kita bertobat, supaya hidup kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Amin. Datang ke gereja setiap hari Minggu, ada jam-jam ibadah, ada Jumat itu ada firman-firman yang disampaikan. Ada kaum wanita, kaum pria, ibadah-ibadah apapun, baca Alkitab, baca renungan-renungan WA. Untuk apa? Untuk kita bertobat harus tahu di mana salah kita. Yesus pun bilang,
Hanya orang sakit yang perlu tabib. Kalau saudara merasa sehat, merasa baik, merasa sudah rohani, saudara nggak butuh firman. Makanya nanti aja lah minggu depan ke gereja. Nanti aja lah baca Alkitab. Kita harus menghasilkan buah pertobatan. Amin saudara. Dan buah pertobatan dimulai dari kesadaran. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri saya. Selagi masih ada kesempatan. Amin. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus akan menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Makanya Roma 12 ayat 2, pertobatan di dalam kekristenan itu dimulai dari pikiran. Jadi kalau orang gak suka baca Alkitab, gak suka ke gereja, gak suka dengar khotbah, sampai mati dia merasa tidak perlu bertobat. Semakin saudara mengerti kebenaran yang sejati, semakin saudara pahami, semakin saudara akan tahu. Bertobat itu bukan hanya perkataan, bertobat itu bukan hanya tingkah laku perbuatan, bertobat itu bukan hanya pikiran, tapi bertobat itu dari manusia batinia yang harus diubah. Bagaimana aku memahami pikiran Allah, perasaan Allah. Bagaimana aku hidup melakukan kehendak supaya aku dinikmati oleh Allah. Kalau sesama mata melihat, kita kasih oleh-oleh kepada istri, suami kerja pulang, istri udah senang. Padahal di dalam hatinya ini aku bikin senang kamu supaya kamu gak tahu apa yang aku lakukan di luar. Tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu-tipu. Biar saudara datang ke gereja, biar saudara melakukan semuanya. Tapi kalau hatimu ada yang gak beres, hidupmu tidak dinikmati Tuhan. Yang di luar aja perbuatan kadang-kadang kita gak sadar itu salah. Makanya perlu orang menegur kita. Apalagi yang di dalam sini, siapa yang menegur? Siapa yang tahu isi hati saudara? Itulah pentingnya punya jam doa setiap hari. 1 jam belajar, komitmen, punya waktu duduk diam di kaki Tuhan. Karena ada hal-hal yang orang tidak pahami. Ada hal-hal yang diri kita sendiri tidak tahu manusia batinia. Tapi ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus ada di dalam. Dia yang akan bukakan itu. Sehingga kita bisa melihat hati nurani kita. Apakah aku sudah punya hati nurani yang tulus, yang murni, atau masih ada U di balik B dalam setiap pelayanan yang aku lakukan. Roh Kudus akan singkapkan. Bukan untuk mempermalukan diri kita, tapi untuk memberi kesempatan kita bertobat. Kita berubah, kita berbenah. Supaya dalam hidup yang sementara kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang bisa dinikmati oleh sesama kita. Dan yang paling utama, hidup kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati, selamat berjuang.